Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang indah ini, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan di pagi hari yang indah ini, saya akan membawakan renungan dengan judul Tua Tapi Tidak Lemah. Terambil dari Yosua pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mulai dari ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, sebagian orang dari non-Kristen mengatakan bahwa Allah orang Israel yang ada di perjanjian lama, Allah orang Kristen juga tentunya yang ada di perjanjian baru, meskipun memang orang Israel tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam karena membinasakan orang-orang Kanaan. Namun sebenarnya Allah itu melakukan tindakan seperti itu bukan tanpa alasan. Kalau misalnya kita mengetahui bahwa budaya daripada orang-orang Kanaan itu sendiri, mereka itu terlibat di dalam semua bentuk penyembahan berhala, mulai dari pelacuran, okultisme, kekerasan kepada anak-anak, keburukan moral, dan juga membakar orang-orang serta dan juga sebagian besar anak-anak sebagai korban yang dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Nah, ini adalah perilaku hidup dan juga keagamaan daripada orang-orang Kanaan, orang-orang yang tidak menyembah Allah di dalam kebenaran. Dan di sini kita melihat, kalau misalnya di satu pasal sebelumnya kita baca Yosua dari pasal Yosua pasal 13, kita melihat bahwa setelah orang-orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan dan merebut sebagian kota-kota, mereka tidak memusnahkannya, tidak memusnahkan orang Kanaan semua, malah hidup berdampingan dengan mereka. Alasannya kenapa? Satu, karena mereka itu malas. Tetapi Tuhan sudah mewanti-wanti kepada orang Israel. Di Yosua 23 ayat 13 dikatakan begini, "Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu.
menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kalau kalian tidak membinasakan orang-orang Kanaan itu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka itu akan mempengaruhi kalian sehingga kalian itu akan menjauh daripada Tuhan, menyembah berhala, dan akhirnya Tuhan akan menghukum kalian karena kalian itu sudah melakukan penyembahan berhala, melakukan ketidakadilan, melakukan okultisme, dan hati kalian menjauh daripada Tuhan. Itu sudah diperingatkan Tuhan kepada orang-orang Israel. Namun dari Yosua pasal 14 ini kita membaca tadi bahwa Kaleb itu masih ingin merebut tanah Hebron. Jadi bukan dengan konteks kita mengatakan bahwa kalau orang-orang mungkin dari denominasi yang menganut teologi kemakmuran mengatakan, ayo kalau misalnya kita merebut tanah ini maka Tuhan akan memberkati kita. Bukan seperti itu maksudnya. Nah makanya kalau kita punya konteks yang jelas, latar belakang yang jelas, kita dapat mengetahui bahwa ternyata Kaleb itu ingin merebut tanah Hebron itu karena dia ingin melakukan perintah Tuhan. Kaleb semenjak masih masa mudanya, memang kalau orang berkata 45 tahun itu memang tidak muda ya paruh baya. Waktu masih umur 45, Kaleb diutus oleh Musa untuk menjadi pengintai. Salah satu di antara 12 pengintai. 12 orang balik, 10 orang mengatakan, wah tanah Kanaan ini tidak bisa kita rebut. Lebih baik kita cari tempat yang lain. Tetapi 2 orang mengatakan, tidak, Tuhan menyertai kita. Salah satunya itu adalah Kaleb. Jadi semenjak dari usia 45, bahkan mungkin sebelumnya, Kaleb itu tetap berpegang teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Dan juga ketika umur dia, kalau misalnya kita baca di Yosua pasal yang ke-14 yang tadi, umur dia itu dikatakan sudah 85 tahun. Tetapi semangatnya itu masih sama seperti dia itu berumur 45 tahun. Semangatnya apa? Semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Nah memang saudara, kita dalam konteks ini kita tidak lagi namanya merebut tanah lalu berperang. Bukan seperti itu konteks pada zaman kini. Tetapi semangat untuk melaksanakan perintah Tuhan itu seharusnya tetap ada bahkan sampai di masa tua kita. Orang-orang pada zaman ini mulai dari anak-anak, masa remaja kalau diminta untuk pelayanan, ayo pelayanan. Wah, nggak bisa, saya sibuk sekolah, les ini, itu, dan sebagainya. Kalau sudah dewasa diajak untuk melayani Tuhan, mereka mengatakan, oh saya sibuk bekerja ini, itu, dan sebagainya. Kalau sudah tua diajak pelayanan, wah jangan saya sudah tua. Saya ini tidak memiliki tenaga lagi untuk melayani Tuhan. Jadi saudara, kalau orang yang semasa hidupnya tipe orang seperti ini dari anak-anak sampai lansia selalu punya alasan untuk tidak melayani Tuhan, kita patut pertanyakan imannya itu seperti apa. Justru kalau orang yang memiliki iman di dalam Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dia itu memiliki semangat yang membara untuk melaksanakan perintah Tuhan dan juga untuk melayani Tuhan. Pertanyaan kita yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah, seperti apakah orang yang ada di dalam saya ini, pribadi yang ada di dalam saya ini? Apakah saya ini adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, atau orang yang selalu beralasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memimpin kita, Roh Kudus senantiasa melembutkan diri kita agar kita selalu memiliki hati yang mau berjalan di dalam jalan Tuhan, yang mau melaksanakan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami baik di setiap fase kehidupan kami, baik kami itu remaja, dewasa, maupun tua, kami sesungguhnya perlu untuk melaksanakan perintah Tuhan di dalam hidup kami. Bukan itu sebagai kewajiban, tetapi itu sebagai ungkapan rasa syukur kami bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong dan membantu kami untuk melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.